dari sini Mbak Sastia itu akan melakukan asesmen kompetensi untuk peningkatan ya dari PK2 ke PK3 ya, dengan ujian dengan ini adalah memberikan kompres dingin ya. Iya. Baik. Apakah syarat-syaratnya sudah dipenuhi Mbak Sastia? Ini Bu Persyaratannya. Oke Bu. Ya. Coba kita lihat ya. Oh, ini logbooknya ya. Baik, logbooknya sudah pernah melakukan kompres dingin sebelumnya ya? Iya Bu. Sudah berapa kali melakukan kompres dingin dan ini sudah ditandatangani oleh kepala ruangannya ya. Oh, bagus sekali, ini udah kepala ruangannya sudah tanda tangan semua ya. Oke, baik Mbak Sastia. Syarat selanjutnya adalah ijazah ya. Nah, baik. Untuk STR-nya ini juga sudah ada ya. STR-nya masa berlakunya sampai dengan tahun 2027, baru diperbarui ya. Iya Ibu. SIP-nya juga sampai tahun 2027 ya. Oke, baik. Pelatihannya saya lihat ya. Oh, pelatihannya banyak sekali yang sudah kan ya. Ada pelatihan BPJLS nya sudah pernah ya? Sudah Bu. Sudah. Terus ada kompetensi. Ini ada pengukuran tanda-tanda vital juga ya. Dan ada pelatihan-pelatihan lain ya. Banyak sekali. Sering ikut kegiatan pelatihan ya? Iya betul. Baik. Nah, dari sini kalau kita lihat syarat-syaratnya tadi kan di sini ada syaratnya adalah ijazah. Perhatikan terlebih dahulu ya. Ini sudah sesuai ya. Jadi di sini kita lihat ini ijazahnya, nomor ijazahnya 1304 ya di sini. Oke, sudah sesuai ya. Dan ini ijazahnya keluaran ini udah oke, udah sesuai. STR-nya, nomor STR-nya juga sudah. Jadi ini STR-nya ya. Ini sudah sesuai ya Mbak ya? Iya. Nah, ini untuk SIP-nya juga sudah sesuai. Logbooknya tadi sudah ya. Jadi luar biasa sekali ini logbook di tahun 2022 ini sudah 6 bulan ya, berarti sudah sesuai juga dan ini sudah asli. Nah, ini tadi sertifikatnya juga sudah banyak ya. Ada BPJLS ya. Nah, baik. Untuk yang formulir asesmen kompetensi ini secara berkas sudah dilakukan dan sudah dipenuhi syaratnya. Baik, Mbak Sastia bisa tanda tangan di sini ya. Boleh. Ini silahkan tanda tangan di sini. Ini ya Mbak Sastia ya, bahwa berkasnya ini sudah semuanya lengkap ya. Iya Bu. Baik, untuk selanjutnya adalah saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi asesmen kompetensi yang Mbak ambil adalah memberikan kompres dingin. Di sini cara ujinya itu ada 3. Yang pertama adalah bisa uji tulis, uji lisan, dan observasi. Mbak Sastia mau ambil yang mana dari ketiga uji itu? Bisa mengambil salah satu. Mau uji, ambil 2 boleh, silakan. Lisan dan observasi saja. Baik, lisan dan Observasi. observasi. Baik Mbak Sastia, jadi ini di sini mau uji asesmen ya, asesmen tentang melakukan kompres dingin ya. Di sini metode ujinya ada 3 ya, bisa melakukan uji tulis, uji lisan, dan observasi. Dari ketiga metode uji itu Mbak Sastia bisa mengambil 2 ya. Mbak Sastia mau ambil yang mana? Lisan dan observasi saja Bu. Baik, jadi Mbak Sastia mau mengambil lisan dan observasi ya. Nanti di sini akan ada beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan ke Mbak Sastia untuk diuji lisan ya. Yang pertama adalah kita mulai ya untuk asesmen mandirinya ya. Jadi di asesmen mandiri ini sudah Mbak Sastia lakukan ya, tapi kita akan menguji lisan ya. Yang pertama adalah pertanyaan saya, apakah Mbak Sastia mampu menyampaikan salam terpetik kepada klien? Mampu. Bisa tolong disebutkan cara menyampaikan salam terpetiknya seperti apa? Assalamualaikum Pak atau Bu, perkenalkan saya perawat Sastia yang berjaga dari pukul 7 sampai pukul 12 siang.
Bagus ya. Dan di situ juga kita harus sampaikan salamnya, salam dan senyumnya ya Mbak Sastia. Baik. Yang kedua, pertanyaan kedua untuk yang kriteria unjuk kerja 1.2, pertanyaannya adalah apakah Anda mampu menjelaskan prosedur kompres dingin pada pasien? Mampu. Mampu, coba disebutkan prosedur kompres dinginnya. Prosedur kompres dinginnya, pertama siapkan alat terlebih dahulu. Baik. Alat-alatnya ada air dingin, temperatur, bengkok, waslap, sama alas atau handuk kecil. Terus setelah itu kita pada pasien memberikan salam terapeutik. Terus setelah itu fase kerja, yaitu kita persiapkan pendekatan alat terlebih dahulu. Habis itu disiapkan alatnya, terus kalau di waslapnya ditaruh di titik dahi. Oke, baik. Mbak Sastia nanti sebelum melakukan tindakan tersebut, apakah Mbak Sastia mampu untuk melakukan cuci tangan? Mampu. Ya, baik ya. Jadi di sini nanti Mbak Sastia bisa memperagakan cuci tangan terlebih dahulu. Boleh memperagakan. Yang pertama, telapak tangan dulu sampai 1, 2, 3, 4. Setelah itu punggung tangan 1, 2, 3, 4. Tangan sebelahnya 1, 2, 3, 4. Dari sela-sela jarinya 1, 2, 3, 4. Setelah itu mengunci 1, 2, 3, 4. Setelah itu ibu jari 1, 2, 3, 4. Sebelahnya 1, 2, 3, 4. Setelah itu kuku-kukunya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bersih. Baik, Mbak Sastia, untuk yang uji kompetensi untuk penilaian yang 1.3 adalah apakah Mbak Sastia mampu menilai respon klien atau pasien untuk mengetahui kesiapan dalam melakukan tindakan? Bisa Bu, dengan cara meminta persetujuan kepada pasien maupun keluarga serta menjelaskan tujuan melakukan tindakannya. Bagus ya. Terus untuk yang selanjutnya adalah untuk kriteria unjuk kerja yang ke 2.1. Di sini kan ditanyakan untuk apakah Mbak Sastia mampu menyiapkan alat dan sesuai kebutuhan untuk melakukan kompres dingin tadi. Ya Bu, saya jelaskan. Untuk kompres dingin itu alat-alatnya ada bengkok, waslap, air dinginnya, temperatur, dan alas atau handuk kecil. Baik, jadi kita lanjut ke untuk yang 2.2 ya. Jadi di sini apakah Mbak Sastia mampu menyiapkan kompres dingin sesuai SOP? Iya. Nah, jadi untuk kompres dingin sesuai SOP tadi langkah-langkahnya yang pertama fase orientasi, yaitu perkenalan diri, menjelaskan kontrak waktu. Setelah itu fase kerja, yaitu mendekatkan alat, melakukan fase kerjanya. Setelah itu evaluasi, setelah itu mendokumentasikannya. Bagus sekali ya. Yang untuk 2.3, apakah Mbak Sastia mampu memperhatikan kebersihan alat? Untuk kebersihan alat akan dipastikan alat-alat bersih untuk digunakan ke pasien. Baik. Kita masuk ke yang kriteria unjuk kerja 3.1 di sini. Apakah Mbak Sastia mampu meletakkan kompres dingin di bagian tubuh yang memerlukan? Untuk kompres dingin, ini pasiennya yang digunakan pasien apa? Pasiennya demam Bu, dengan suhu 40 derajat Celcius akan diletakkan di dahinya. Baik, jadi nanti akan diletakkan pada bagian tubuh yang diperlukan ya. Untuk unjuk kerja yang ke 3.2, apakah Mbak Sastia mampu menjaga keamanan tindakan pasien safety di sini? Iya, pasien akan dijamin keamanannya karena nanti akan di bestrilnya akan dinaikkan ke atas untuk menjaga keamanan pasien. Baik, untuk unjuk kerja yang 3.3, apakah Mbak Sastia mampu meminta klien atau pasien melaporkan perasaan tidak nyaman selama dilakukan tindakan? Nanti akan ditanyakan sebelum dan sesudah
atau pada saat masa kerja terkait kenyamanan pasien. Baik, kita masuk ke yang uji kerja yang 3.4. Di sini apakah Mbak Sastia mampu menghentikan pengompresan sesuai waktu yang telah ditentukan? Iya, nanti sesuai kebutuhan pasien. Ya, jadi nanti akan dilakukan pengompresan ini berapa lama? Kurang lebih 20 menit Ya. Dengan 5 kali mengganti waslapnya. Baik. Di sini untuk kita unjuk kerja yang di sini yang 3.5 ya, di sini apakah Mbak Sastia mampu menilai respon pasien untuk setelah dilakukan tindakan? Ya, nanti setelah itu akan ditanyakan, dievaluasi bagaimana perasaannya, bagaimana setelah dilakukan tindakan kompres dingin. Baik, jadi sudah dilakukan semua untuk uji kerja ini. Mbak Sastia ternyata sudah mampu untuk melakukan uji asesmen kompetensi ya. Selanjutnya Mbak Sastia bisa tanda tangan di sini. Baik, ya. Baik, Mbak Sastia, luar biasa sekali untuk uji asesmen yang uji lisan ini ya. Nanti selanjutnya kita akan melanjutkan ke uji observasi ya. Nanti di mana saya akan melihat Mbak Sastia untuk melakukan observasi terhadap pasien dalam melakukan kompres dingin. Ya, jadi saya akan melihat bagaimana Mbak Sastia melakukan praktek pasien yang akan dikompres. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelumnya Mbak Sastia? Sudah cukup, Pak? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Sampai ketemu ya. Iya, Bu. Permisi Ibu, perkenalkan saya Fitri. Di sini saya ingin meminta izin ada teman saya yang ingin mensupervisi melakukan tindakan kompres dingin kepada keluarga Ibu. Ya, silakan Mbak. Makasih. Iya, sama-sama. Ibu, saya ingin mengonfirmasikan bahwa sudah mendapatkan izin oleh keluarga pasien untuk melakukan supervisi. Baik, terima kasih. Jadi kami sudah boleh masuk ke dalam ya. Boleh. Baik, silakan Mbak Sastia untuk mempersiapkan alat dan kita ke kamar pasiennya. Baik, Bu. Misi, Bu. Ibu, perkenalkan Bu, saya perawat Sastia yang berjaga dari pukul 7 pagi sampai pukul 12 siang. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Ica, Ibu Ica. Tanggal lahirnya berapa, Bu? Boleh sebutkan? 14.02.92. Oh, baik. Ibu, bagaimana keadaannya sekarang? Perasaannya gimana? Saya kayaknya panas terus. Demam ya? Baik. Jadi, saya di sini akan melakukan kompres, Bu, untuk Ibu. Saya persiapkan dulu, Ibu ya. Silakan dulu ya. Ibu, ini akan dilakukan kurang lebih 20 menit ya, Bu ya. Saya taruh di dalam Ibu ya. Maaf ya, Bu.
masa di atas. Baik Ibu, nanti saya akan kembali lagi. Kalau misalnya sudah itu saya akan ngecek lagi di sini. Saya akan kembali ke ruangan dulu ya Bu ya. Nanti kalau ada butuh apa-apa Ibu bisa pencet tombol yang di samping Ibu ya. Selamat siang Mbak Sastia. Siang Bu. Gimana tadi sudah dilakukan untuk observasi terhadap tindakan kompres dingin ya? Gimana perasaan Mbak Sastia? Sudah lega ya Bu, karena tadi kan ujiannya Bu selalu lega. Baik, tadi sudah dilakukan ya dengan baik. Tadi saya lihat sudah di tahap orientasi, Mbak Sastia sudah mengucapkan salam, Mbak Sastia di tahap kerja juga sudah melakukan tindakan dengan baik dan menjaga privasi pasien serta menjaga keamanan pasien ya. Di tahap terminasi juga tadi Mbak Sastia sudah melakukan evaluasi apa yang disampaikan ke pasien dan sudah membersihkan alat serta melakukan cuci tangan ya Mbak. Jadi di sini untuk uji observasinya Mbak Sastia sudah bisa tanda tangan di sini ya. Mbak Sastia tanda tangan bahwa sudah dilakukan observasi. Ya, baik, saya juga akan tanda tangan di sini ya Mbak Sastia. Iya. Baik. Nah, Mbak Sastia, sekalian saya jelaskan ya bahwa kegiatan asesmen ini tadi kita sudah melakukan uji tulis dan mohon maaf. Jadi baik Mbak Sastia tadi sudah dilakukan uji lisan dan sudah observasi ya, dan tadi juga sudah kita lihat ya, tadi dibantu juga dengan kepala ruangannya. Nah, jadi kalau saya lihat di sini dari validitasnya, jadi tadi validitas dari ini udah sesuai ya Mbak ya. Jadi aktivitasnya ini, prinsip asesmennya ini validitas, fleksibilitasnya serta keadilannya sudah sesuai ya. Dan untuk prinsipnya tadi ini juga sudah sesuai. Jadi di sini dalam buktinya juga sudah sesuai ya. Nah di sini, nah Mbak Sastia bisa lagi nanti untuk menandatangani ini persetujuannya. Ini sudah baik ya. Jadi tahapan-tahapan dari asesmen ini kita sudah lakukan ya, semua tahapannya, baik dari uji lisan, uji observasi tadi sudah kita lakukan ya. Dan di sini saya merekomendasikan Mbak Sastia untuk naik ke PK berikutnya ya. Jadi Mbak Sastia bisa diusulkan untuk naik ke PK 3, tapi nanti mengikuti tahap kredensial ya. Jadi di sini saya berikan ya Mbak. Namun ini saya setujui. Namun apabila Mbak Sastia merasa keberatan dengan hasil saya, karena ini Mbak Sastia bisa melakukan banding ya. Jadi banding itu berarti bahwa Mbak Sastia tidak puas akan hasil dari pelaksanaan asesmen ini. Mbak Sastia bisa melakukan banding. Nah, banding ini bisa dilakukan ke asesor yang lain. Misalnya, Mbak Sastia merasa nggak puas bahwa dengan nilai yang saya berikan ya, jadi bisa melakukan banding. Nah, nanti form banding ini akan ada di sini ya. Jadi di sini ada form bandingnya yang Mbak Sastia bisa baca ya. Jadi di sini nanti ini form bandingnya ya yang bisa dilakukan. Nanti kalau misalnya Mbak Sastia keberatan dengan nilai atau hasil yang saya keluarkan, Mbak Sastia bisa melakukan banding ya. Nah selanjutnya adalah bahwa untuk selanjutnya Mbak Sastia
Sastia bisa mengisi kegiatan kegiatan memberikan umpan balik terhadap saya nih pembandingnya tadi ya Mbak Sastia ya. Nah jadi nanti kalau misalnya nggak sesuai misalnya apakah proses banding, jadi bisa dilakukan banding. Nanti di sini bisa misalnya saya sudah menjelaskan belum bahwa boleh banding ya, atau setelah didiskusikan juga dengan asesor lain, misalnya apakah Mbak Sastia ingin diskusi dengan asesor lain ya, ini bisa melakukannya. Jadi kalau misalnya akan melakukan banding, tapi kalau Mbak Sastia tidak mau melakukan banding juga nggak apa-apa ya, jadi boleh saja tidak dilakukan ini ya. Nah bagaimana menurut Mbak Sastia? Mbak Sastia akan melakukan banding atau tidak? Sepertinya tidak. Baik ya. Untuk selanjutnya bahwa tadi kan sudah kita berikan, jadi di sini saya sudah merekomendasikan Mbak Sastia untuk selain kita. Nah nanti selanjutnya adalah Mbak Sastia melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang kita lakukan ya, atau umpan balik ya. Jadi bukan hanya saya saja yang menilai Mbak Sastia juga akan menilai saya ya. Jadi nanti di sini saya akan memberikan form umpan balik. Nah, jadi nanti Mbak Sastia bisa isi form umpan balik ini ya. Jadi di situ sudah komponennya adalah misalnya apakah Mbak Sastia sudah mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai proses asesmen ya. Misalnya yang kedua adalah Mbak Sastia sudah diberi kesempatan untuk mempelajari standar ya. Dan di situ balik yang ketiga bisa Mbak Sastia apakah sudah diberi kesempatan untuk mendiskusikan ya. Dan berusaha apakah asesor sudah berusaha menggali semua bukti itu ya. Dan di sini juga misalnya ada umpan baliknya adalah untuk diberi kesempatan untuk mendemonstrasikan ya. Jadi nanti Mbak Sastia bisa isi umpan balik ini ya. Silahkan Mbak Sastia isi umpan baliknya. Baik ya, jadi rangkaian proses asesmen ini sudah selesai ya. Ya, jadi di sini sukses ya buat Mbak Sastia ya. Jadi semangat terus dalam bekerja ya. Sudah selesai.